Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miu Tasbiah dengan NIM 12570200011 dari kelas B Biologi. Di sini saya akan membahas mengenai kimia dasar untuk menempuh ujian akhir semester dengan dosen pengampu yaitu Bapak Yusuf Rahmatullah MSI. Nah, kali ini pada soal nomor 1 yaitu dengan diketahui si delta H Fahrenheit C8H18 yaitu min 208,4 kJ per mol. Terus delta H2O yaitu min 286,0 kJ per mol. Lalu delta H Fahrenheit CO2 dengan jumlah min 394,0 kJ per mol. Lalu ada densitas C8H18 O,703 gram per mol. Nah, yang ditanyakan itu yang pertama ada hitung panas yang dibebaskan jika 1 liter gas oktana C8H18 ketika dibakar. Lalu jawabannya itu yang pertama kita nentuin dulu reaksi pembakar oktananya tuh apa gitu. Nah, di sini sudah diketahui bahwa gas oktana itu senyawanya itu C8H18. Kita samain dulu reaksinya, ditambah 25O2 menghasilkan 16 CO2 ditambah 18H2O. Nah, ketika udah didapat reaksinya, lalu kita nentuin si 1 liter gas oktananya itu kan 1000 mil. Lalu kita nyari rumus molnya itu si produk dikali volume. Si produknya itu terdapat pada densitas C8H18 dengan jumlah 0,703 dikali yang satu gas oktana tersebut yaitu 1000 mil menjadi 703 gram. Lalu kita akan mencari MR. Untuk mencari MR-nya itu kita ketahui bahwa senyawa yang C8H18-nya itu kita nentuin si ARC sama si ARH. ARC ditambah ARH menjadi MR. Nah, di sini ARC-nya itu terdapat 12 dan ARH-nya itu terdapat 1. Jadi MR C8H18. Lalu kita nentuin si MR. MR-nya itu udah didapat dari ARC sama ARH. Yang terdapat dalam ARC yaitu 12, jadi si MR-nya itu 12 dari ARC dikali 8. 8-nya itu dari senyawa yang C8H18. ARC C-nya itu kan 8, jadi 12 dikali 8 ditambah yang ARH-nya itu ARH-nya itu kan 1 ditambah dikali C8H18 yang si H-nya, jadi ARH-nya 1 dikali 1 kali 18. Jadi MR-nya itu 12 kali 8 terdapat 96. Lalu ada si ARH-nya itu 1 dikali 18. 1 kali 18 menjadi 18. Jadi ditambah si MR-nya itu 96 ditambah 18 menjadi 114 gram per mol. Kemudian setelah dapat si MR-nya itu, kita nentuin hitung delta H reaksi pembakarannya. Nah, di sini kita bisa menemukan rumus yang delta H yang terdapat dari delta H produk dikurangi entalpi delta H Fahrenheit yaitu reaktan. Nah, di sini terdapat delta H Fahrenheit si produknya itu 16. 16-nya tuh dari 16-nya tuh dari si
persamaan yang tadi yang terdapat 16 CO2. Nah, di sini delta H Fahrenheit-nya dikali si produk, delta H Fahrenheit-nya 16 dikali produknya itu kan yang ini yang produk delta H Fahrenheit CO2. Nah, 16 dikali 300 dikali negatif 394, lalu ditambah yang delta H Fahrenheit-nya itu yang 18 yang penghasilan dari si H-nya tersebut. Nah, kemudian dikali sama reaktannya itu dari delta H H2O yang tadi negatif 286. Nah, di sini kan 16 dikali negatif 394. 16-nya itu 2-nya tuh dari dibagi 8. 16 bagi 8 2. Nah, 2 dikali si hasilnya itu si negatif 208,4-nya tuh dari si yang tadi diketahui tadi delta H Fahrenheit C8H18. Nah, terdapat negatif 208,4, kemudian dikurangi 416,8 kilojoule mol. Nah, di sini kita akan menentukan delta H reaksinya. Delta H reaksinya itu kan udah didapat dari si yang di atas tadi. Nah, 2 dikali yang hasil dari rumus delta H tersebut, negatif 416,8, kemudian dijumlahkan jadi negatif 55,17. Nah, udah gitu kita nentuin panas untuk 6,17 mol. Lalu kita bisa menentukan si Q-nya itu yang tadi udah terdapat dari yang panas tersebut 6,17, bisa dikalikan dengan jumlah yang tadi yang 550,17. Kemudian yang si panasnya itu kan udah didapat ya. Terus kita jumlahin Q-nya 6,17 dikali 5.517,6 menjadi 3,40 kali 10 pangkat 4 kilojoule. Terdapat dibulatin ya kan, 3,40 dikali 10 pangkat 4 jadi 34.040 kilojoule per mol. Nah, kita akan menghitung mol H2. Hitung mol H2 dengan rumus N sama dengan 34.040 yang tadi dibagi sama 286 yang tadi yang dari delta H C8H18. Nah, dengan jumlah 119 mol gitu. Terus kita akan menghitung massa si H2-nya. Untuk menghitung massa si H2-nya, kita bisa menggunakan MR H2 sama dengan 29 per mol. Jadi si molnya itu dari hasil hitung mol H2 119 dikali 2 menjadi 239 gram. Nah, untuk yang bagian B kita ditanyakan yaitu berapa berat gas H2 yang diperlukan untuk menghasilkan panas yang sama dengan panas pembakaran 1 liter gas oktana. Nah, kita bisa menggunakan H2 tambah 1/2 kali 2 disetarain dulu sama H2O. Nah, kita bisa menentukan delta H-nya itu dari C8H18 yang di atas gitu, negatif 286 kJ per mol. Kemudian kita nentuin si volume H2 pada STP-nya, diketahui 25 derajat Celcius menjadi dengan jumlah 170 ATP. Si STP-nya itu menjadi 1 ATM. Nah, ke Kelvin jadi 273.
kita bisa menentukan rumus hukum Hess, yang dimana rumus hukum Hess ini terdapat P1 dikali Pi1 per Pi1, kemudian sama dengan P2 dikali Pi2 per T2. Si P1 nya itu terdapatkan dari tadi yang 25 derajat Celcius yang 170 atm. Nah, udah ditentuin si P1 nya itu terdapat 170 atm dikali Pi. Nah, Pi1 nya itu belum diketahui, jadi masih tetap sama Pi1. Kemudian per 298 dari delta tersebut. Nah, kemudian yang si 171 nya tuh yang diketahuinya tuh P2 tuh cuma 1 dikali Pi2. Pi2 nya juga belum diketahui. Per 273 itu dari si nilai Kelvin. Nah, kemudian kita udah nentuin Pi2 nya. Pi2 nya itu terdapat dari 273 si Kelvin dibagi sama 298, terdapat Pi2 nya itu 156 liter. Nah, panas dengan kesimpulannya dari tadi yang A, panas pembakaran 1 liter oktana itu menjadi dengan jumlah 34.040 kJ per mol. Lalu yang B nya itu kan massa H2. Massa H2-nya itu dengan total 238 gram. Nah, yang C-nya itu volume H2 di STP, jadi 156 liter. Terus untuk yang nomor 2-nya itu kita disuruh mereaksikan kimia dengan reaksi kimia S2O8 ditambah 3I direaksikan menjadi 2SO42 ditambah I3. Nah, yang pertama kita menentukan orde reaksinya. Orde reaksinya itu ada orde terhadap I. Bandingkan percobaan ke-1 dan ke-2. Nah, kemudian si S2O8 2-nya itu tetap, I-nya juga turun setengah kali. Lalu ada laju turun setengah orde terhadap I-, dengan orde total yaitu 2. Dari 2-nya itu dari si pangkatnya itu diturunkan, jadi 2 kali 1 2 gitu. Terus ada bandingan percobaan kedua dan ketiga. I-nya itu I-nya itu tetap. S2O8 2-nya itu naik 2 kali. Laju naiknya itu kan 2 kali. Orde terhadap S2O8 2-nya itu jadi 1. Nah, ada persamaan laju reaksi. Persamaan laju reaksi ini terdapat Pi K S2O8 2 min M dikalikan dengan 1 min N per N min pangkat N. Kemudian ada Pi yang kedua itu K S2O8 2 min kali I min. Nah, yang C-nya itu K sama dengan Pi per S2O8 2 min dikalikan 1 min. Nah, K yang ini terdapat 2 kali 10 pangkat 4 min meter per sekon per 0,080 dikali 0,034. Nah, dengan jumlah sikanya itu 0,81 mol min 1 S min 1. Nah, yang ketiga ada kesetimbangan kimia. Pada kesetimbangan kimia ini ada 2NO ditambah Cl2 direaksikan dengan 2NOCl. Nah, pada tekanan parsial yang pertama kita menentukan P-nya dulu. P-nya itu dikali dengan NO terdapat 6 kPa. Ada juga PCl, Cl2 terdapat 18 kPa. P-nya itu dikali NOCl terdapat 15 kPa. Nah, untuk menentukan Kp-nya itu Kp sama dengan
P dikali NOCl 2 per P kali PNO pangkat 2 PCl pangkat PCl 2. Nah, KP-nya itu kan tadi udah diketahui, yang si jumlah PNOCl-nya itu udah diketahui 15 kPa. Nah, kita tulisin lagi KP-nya itu sama dengan 15 pangkat 2. Kemudian si NO-nya itu kan tadi 6 pangkat 2 dikali 18. 18-nya itu dari si Cl2. Jadi 15 Kak, jadi KP sama dengan 15 pangkat 2 per 6 pangkat 2 dikali 18. Nah, kemudian si KP-nya itu udah terdapat dari 15 pangkat 2-nya itu kan 225. Nah, dibagi dengan 6 pangkat 2, 6 kali 6 36. 36 dikali 18 itu 642. Jadi dibulatin si jumlah KP-nya itu 0,347. Kemudian kita terdapat si R-nya itu 0,82. Nah, ditanyakan hitung nilai KP dan KC pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, kita menentukan KC. Untuk KP sama dengan KC kali RT delta N pangkat delta N. Nah, si delta N ini 2 dikurangi 2 dikali 2 tambah 1 menghasilkan negatif 1. Kemudian kita KC sama dengan KP dikali RT. KC 0,347 dikali yang jumlah si R-nya itu tadi 0,082 dikali T-nya itu kan tadi 298. Jadi 0,347 dikali 0,082 dikali 298, KC-nya itu terdapat 8,48. Kemudian ada nomor 4. Nomor 4 itu kita disuruh menyetarakan atau menentukan si redok atau oksidasi. Nah, ada senyawa MnO4- ditambah H2C2O4 menghasilkan Mn2CO2. Nah, kita tentuin dulu si reduksi sama si oksidasinya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa si MnO4-nya itu terdapat reduksi karena dia mengurangi penurunan. Nah, ada juga yang mengalami oksidasinya itu H2C2O4 menghasilkan CO2. Jadi yang si reduksinya itu yang Mn, yang oksidasinya itu yang H2C2O4. Nah, di sini kita bisa menghasilkan 2 MnO4. Ini hasil dari persamaan yang reaksinya. Jadi hasil akhirnya 2 MnO4 ditambah 5 H2C2O4 ditambah 6H plus menghasilkan 2 Mn 2 plus ditambah 10 CO2 ditambah 8 H2O. Nah, untuk yang bagian B terdapat senyawa FeCr2S4 ditambah MnO4 menghasilkan Fe3 ditambah CrO4 2 tambah Mn2 plus tambah SO4. Kita menentukan oksidasi dan reduksinya. Kita bisa dilihat yang mana yang mengalami redok atau oksidasi. Nah, untuk hasil yang si FeCr ini dapat 5 FeCr S4 ditambah 23 MnO4 menghasilkan 5 Fe3 ditambah 10 Cr4 2 ditambah 20 SO4 2 ditambah 80 H2O ditambah 23 Mn 2 plus ditambah 24 O.
Nah, untuk yang nomor 5, kita ini disuruh untuk menentukan nama-nama si gugus fungsi ini. Nah, kita ketahui ini yang pertama kita jumlahin si gugus-gugusnya itu, yang CH-CH-nya itu. Nah, kita jumlahin ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4, berarti 4 itu butana. Berarti kita ini kita nentuin ini si senyawa ininya tuh termasuk apa. Nah, ini tuh terdapat alkohol. Jadi kalau 4 itu butana, jadi butanol ya. Yang pertama kita cantumin si nomornya itu dari kanan atau dari kiri. Nah, di sini bisa dari apa sih ini? Dari kiri. Nah, dari kiri CH3, CH2, CH2, CH3. Nah, 1, 2, 3 berarti terdapat si cabangnya tuh di nomor 3, di atom nomor 3, CH3. CH3 itu bisa disebut metil. Nah, kita udah kan dijumlahin ada 4, butanol, jadi butanol. Nah, ini tuh si anaknya tuh ada di angka 3, berarti kita cantumin nomor 3 gitu ta. Terus ininya tuh apa? Metil, jadi 3 metil. Kalau si yang terdapat OH-nya itu, alkoholnya itu ada di nomor berapa? Ada di nomor 2. Jadi kita bisa nentuin 3 metil 2 butanol gitu. Terus ada yang nomor 2. Nomor 2 itu yang B. Kita juga disuruh untuk namain si gugus ini gitu. CH3 bilang dulu ada berapa, hitung dulu. 1, 2, 3, 4. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf terdapat banyak kesalahan dan juga kekurangan dalam pemahaman saya mengenai kimia dasar pada UAS kali ini. Semoga saya kedepannya bisa lebih mengerti dalam soal-soal kimia dasar ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.